Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Herniati, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang bertugas mengajar di SD Negeri Dahu 2, Kecamatan Cikedang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor mahasiswa 2471250068. Saya akan melaksanakan video pembelajaran kelas 4 kurikulum merdeka bab 7 dengan sumber tema sifat-sifat wajib bagi Rasul. Berikut adalah video pembelajaran dengan saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini sudah sarapan? Sudah. Bagus. Karena sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Apalagi kita mau sekolah, itu wajib sarapan. Karena di sekolah kita akan belajar. Belajar itu membutuhkan apa? Membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, membutuhkan konsentrasi. Nah, tenaga itu, energi itu bisa kita ambil dari apa? Dari sarapan. Makanya dari sarapan. Malam tadi belajar tidak? Bagus. Nah, soleh dan soleha belajar. Berarti kalian sudah tahu nih, hari ini kita akan belajar tentang apa? Karena tadi malam kalian sudah belajar. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Nabila. Maju ke depan Nabila. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kembali berdiri semuanya. Dipandu oleh Ananda. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran ya. Ahmad Supriyatna Hadir. Anissa Hadir. Santika Hadir. Dewi Hadir. Ega Hadir. Gio Fajri Hadir. Ika Agustiani Hadir. Ika Faiza Hadir. Jamal Hadir. Lutfi Sabila Khair Hadir. Maimunah Ramadhani Hadir. Nabila Sari Wijaya Hadir. Fadli Hadir. Fahri Hadir. Putri Marsha Hadir. Rizka Hadir. Safira Asikia Hadir. Siti Ayu Ningtyas Hadir. Uswatun Hasanah. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua alhamdulillah. Sekarang kita belajar tentang apa? Tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sekarang ambil dulu buku paketnya. Silakan ke kelasnya sini ambil dulu. Bagikan ya. Satu persatu bagikan. Bagikan.
Belajar tentang iman kepada Rasul. Coba ibu tanya lagi. Apa itu arti iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul artinya percaya. Seperti yang tahu apa lagi? Nah, iman kepada Rasul artinya percaya bahwa Rasul itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, oke. Nah, anak-anak, kalau kalian beriman kepada Rasul berarti kalian harus tahu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, ada berapa coba sifat-sifat wajib bagi Rasul? Ada berapa? Ada 4. Nih, ada 4 ya. Ada 4, itu yang pertama sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, dan yang keempat Nah, itu kalau kita mau belajar sifat-sifat bagi wajib Rasul, kita harus tahu dulu sifat-sifatnya, yaitu ada 4. Sebelum itu ibu akan bertanya lagi, mengapa Rasul patut jadi idola dan jadi teladan bagi kita? Karena Allah sendiri dengan jelas menyatakan dalam firman-Nya bahwa terdapat 7 tauladan dalam diri Rasul. Karena dalam Rasul itu ada tauladan, ada contoh untuk umatnya, ya. Nah, lagi nih pertanyaannya nih, jawab nih yang bisa ya. Nah, ada berapa tadi sifat-sifat wajib bagi Rasul? Coba angkat tangan siapa? Sidik, Terus? tabligh, amanah, patonah. Nah, ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, dan yang keempat patonah. Sekarang ibu tanya lagi, ada berapakah sifat-sifat mustahil bagi Rasul? Ada 4 apa saya? Balada. Nah, sifat-sifat mustahil bagi Rasul, apa itu mustahil? Mustahil itu berarti tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama tadi apa? Kizib. Apa itu kizib? Kizib itu dusta. Yang kedua apa? Kitman. Yang kedua itu apa? Menyembunyikan. Yang ketiga dia apa? Khianat itu berkhianat. Dan yang terakhir balada. Apa balada? Bodoh. Tidak mungkin seorang Rasul itu mempunyai sifat bodoh, ya. Nah, sekarang ibu tanya lagi pertanyaan lagi nih. Bagaimanakah sikap orang yang meneladani sifat wajib bagi Rasul? Bagaimana sikapnya? Oke, siapa? Jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan selalu menyampaikan kebaikan. Nah, kalau kita kelihatan nih orang yang meneladani sifat Rasul, orang itu pasti apa? Pasti jujur, ya. Dalam pribadi dia pasti jujur. Apapun yang dia katakan pasti jujur. Terus apa lagi tadi? Yaitu cerdas juga, ya. Terus dapat menyampaikan kebaikan. Nah, kalau kita punya sifat seperti itu, masya Allah ya, luar biasa. Itu sifat Rasul. Berarti ada melekat pada diri kita. Mau tidak punya sifat seperti itu? Mau. Nah, sekarang sudah tahu nih ya, sifat-sifat wajib bagi Rasul sudah tahu, yang mustahilnya sudah tahu. Jadi yang mustahil itu jangan dikerjakan. Kan kalian tahu nih, yang yang bohong, berarti jangan. Itu tidak ada dalam dari Rasul kita. Sekarang coba nih dulu nih. Kita lihat video dulu ya. Nih. Sini semuanya lihat dulu. Konsentrasi. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu dan penuh semangat. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan materi sifat-sifat Rasul. Tahukah kalian apa arti sifat wajib bagi Rasul?
Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul Allah. Rasul itu memiliki 4 sifat wajib. Apa saja? Yaitu sidik, tabligh, amanah, fator yang disingkat dengan staff. Kebalikan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Tahukah kalian apa arti sifat mustahil bagi Rasul? Yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah melihat tentang video tadi? Sudah. Jelas ya di sana ya. Yaitu Nabi memiliki sifat-sifat wajib, yaitu ada 4. Termasuk itu 1 sidik, 2 3 amanah, dan 4 nah itu sifat wajib bagi Rasul. Kebalikannya dari sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat mustahil. Apa itu mustahil? Tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, kebalikan dari sidik atau jujur berarti apa? Kizib. Apa itu kizib tadi? Bohong. Yang kedua kitman. Kitman itu apa? Menyembunyikan. Nah, tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan sesuatu. Maka Nabi itu menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Yang ketiga apa? Khianat. Apa itu khianat? Berkhianat. Kalau dia dikasih amanat, dikasih kepercayaan, tetapi dia khianat. Tidak mungkin ya Nabi. Ya. Terus yang terakhir yaitu balada. Apa itu balada? Bodoh. Mau jadi seperti itu? Tidak. Ya, kita pengennya itu mempunyai sifat seperti Rasul ya. Makanya nanti dalam diri kita yaitu dalam sehari-hari kita terapkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Oke, sekarang Ibu akan mengasih tugas kepada kalian, tetapi Ibu bikin kelompok dulu ya, 4 kelompok ya, 4 kelompok. Kelompok pertama ini. Kelompok kedua, nah, kelompok ketiga, nah ini kelompok keempat. Nah di sini ada 4 kelompok. Apa tugasnya di sini? Tugasnya itu kalian membuat poster tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, kelompok 1 poster tentang apa? Nah, kelompok tentang sidik. Kelompok 2 poster tentang tabligh. Kelompok 3, kelompok 4 tentang patonan. Nah, lihat ya, ini ya dibikin di sini ya. Gambar posternya ya, poster tentang amanah bagaimana? Tentang apa ini? Tentang sidik bagaimana? Terus ini lagi tentang tabligh. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Ini gambar. Gambar. Kecil aja. Cuma ya pegang jangan sedih. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3
ini hasil karya ini. Hasil karya dari kelompok 1 tentang apa? Tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul sidik ya. Sekarang kelompok 2 tempel posternya. Kelompok 2 tempel posternya sini. Inilah hasil dari karya kelompok 2. Tempel. Hasil karya dari kelompok 2 yaitu sifat-sifat wajib bagi Rasul tentang tabligh. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 sini tempel hasil karyanya. Hasil karyanya. Kelompok 3 sini. Sini ya. Poster dari sifat-sifat Rasul tentang aman. Nah, sekarang kelompok terakhir nih, kelompok yuk. Yuk, posternya dipajang dulu. Sebentar dulu posternya. Oke, ini kelompok terakhir yaitu sifat-sifat bagi Rasul, sifat-sifat bagi Rasul tentang nah, sudah ya? Semuanya sudah tempel? Nah, sekarang ibu akan ngasih tugas lagi. Ore, gitu maksud tugas ya. Ore. Nah, kasih tugas, ini dulu ya sekarang ya, tugas perorangan nih, yaitu memasangkan. Memasangkan atau mencocokkan. Ini perorangan.
KPM-nya sudah Ibu kumpulkan ya. Sekarang Ibu mau bertanya, apa kesulitannya atau ada kesulitan tidak dalam membuat poster tadi? Iya. Jadi evaluasi dari pembelajaran ini, siswa semuanya dapat mempelajari, dapat bekerja sama ya, membuat poster. Ibu tadi sudah lihat ya, ada yang apa? Ada yang mewarnainya ya. Jadi kalian bagus dapat bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Sekarang, oke anak-anak, untuk itu kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul? Ya, Dewi. Sifat wajib bagi Rasul adalah yang pertama sidik, kedua tabligh, ketiga amanah, dan keempat patonah. Sidik artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, amanah percaya, patonah artinya cerdas. Nah, sifat-sifat kesimpulannya itu sifat-sifat Rasul ada 4 ya lihat tadi ya. Nah, sidik, amanah, patonah, dan tabligh ada 4 ya. Sidik artinya Jujur, terus tabligh artinya menyampaikan, terus amanah artinya terpercaya, dan patonah artinya cerdas. terus yang sifat mustahilnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama hizib, yang kedua iman, yang ketiga khianat, dan keempat balada. Apa itu hizib? Hizib itu artinya dusta. Kalau kitman apa artinya? Menyembunyikan. Terus kalau khianat artinya berkhianat. Dan yang terakhir balada artinya bodoh. Nah ya, kalian bisa dan paham ya tentang sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, itu sifat-sifat wajib bagi Rasul itu kita bisa apa? Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa tadi? Contohnya kita harus selalu berkata jujur ya. Terus harus menyampaikan amanah ya. Terus apa lagi? Dapat dipercaya ya, kalau kita dapat amanah ya. Terus apa lagi? Cerdas tuh. Mau cerdas? Jadi harus memiliki sifat wajib bagi Rasul. Nah, seperti kalian nih, seperti kalian harus cerdas dengan cara apa? Belajar supaya nanti cita-cita kalian tercapai di masa depan. Pelajaran sifat wajib bagi Rasul ini kalian sudah paham? Paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau begitu, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian untuk merefleksi pelajaran hari ini. Nah, bagaimanakah pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Dan dalam apa menyenangkannya? Menyenangkan dalam berdiskusi. Apalagi? Menyenangkan dalam apa lagi? Menyenangkan dalam bermain game atau ice breaking. Apa lagi? Apa lagi? Nah, berarti untuk hari ini, pada hari ini dapat dipahami dan menyenangkan. Nah, coba. Nah, Ibu sekarang akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Nanti buka ya bukunya di halaman 128 untuk tugas di rumah. Nanti kalau yang nilai KKM-nya di atas atau KKM yang ada di bawah dulu ya. Kalau di bawah KKM berarti nanti Ibu akan kasih soal lagi. Tapi kalau KKM-nya ada di atas, nanti kalian lanjutkan untuk membaca di halaman berikutnya tentang meneladani sifat-sifat Rasul. Untuk hari ini cukup sampai di sini.
senantiasa akan membacakan doa terlebih dahulu yang